Selamat pagi, Pak. Bapak dalam perjalanan. Saya lagi di kantor, di kampus. Oke. Cuma kalau hari Jumat kami pakai casual. Iya, perlu ditiru. Biasanya batik, kadang pagi. Silakan Pak Elvin. Ya, baik. Pak Ihsan, apakah sudah bisa kita mulai? Oh, silakan Bapak, silakan. Baik. Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dosen, anggota BMPTKKI dimanapun kalian berada. Saat ini saya, Alvin Budiman Christian, admin BMPTKKI akan memandu kegiatan ini dari awal hingga berakhirnya pada besok siang dalam 2 hari ini. Dan bersama kita telah hadir narasumber kita, Dr. Insinyur Hisar Sirait, MA. Ada juga Ketua Dewan Pengawas, Dr. Arnold Tindas, Profesor Teologi. Dan juga ada Sekretaris Umum BMPTKKI, yaitu Dr. Stefri Indra Lupintang, Magister of Theology. Dan sebelum kegiatan ini kita mulai, kami mohon kesediaan Bapak Arnold Tindas untuk membuka di dalam doa. Pak Arnold, dipersilakan. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami semua dari pimpinan dan dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia untuk mengikuti penguatan calon auditor AMI Tuhan. Kami berdoa biarlah acara ini dapat berjalan dengan lancar, karena itu Engkau beri kemampuan hikmat kepada narasumber, Pak Hirar, supaya dapat menyampaikan semua hal yang sungguh membawa setiap kami peserta akan lebih baik lagi sebagai auditor AMI nanti. Kami berdoa apapun yang dilakukan pada kesempatan ini tidak ada hambatan apa-apa, terutama untuk sinyal bagi setiap peserta, tidak ada gangguan, begitu juga untuk narasumber, sehingga semua berjalan lancar sampai pada akhirnya. Karena itu kami serahkan jalannya kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya dalam pimpinan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Arnold. Selanjutnya mari kita dengar dan saksikan kata sambutan dari Sekretaris Umum BMPTKKI, Mewakili Umum BMPTKKI, Dr. Erastus Sabdono, Magister Teologi. Dipersilakan kepada Bapak Stefri Indra Lupintang. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirait, MA. Terima kasih atas kesediaan Bapak di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai Rektor, Tim Pakar Mutu, Auditor Nasional, Fasilitator SPMI Nasional. Bapak masih berkenan mendampingi kami di bulan ini pada kegiatan yang dimulai pagi ini sebagai narasumber, ya, fasilitator dalam kaitannya dengan kegiatan BMPTKKI yang bertajuk penguatan pelaksanaan audit mutu internal. Yang saya hormati Ketua Pengawas BMPTKI, Bapak Dr. Arnold Tindas. Yang saya hormati semua Bapak Ibu pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia, bersama dengan semua dosen,
sebagai peserta kegiatan penguatan pelaksanaan audit mutu internal. Kegiatan penguatan pelaksanaan audit mutu internal ini merupakan masukan dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi keagamaan Kristen pada awal bulan Februari ini, mengusulkan untuk audit mutu internal dengan jiwa dan misi BMPT KKI menyambut usulan anggota sehingga kegiatan dapat dilangsungkan mulai pada Bapak Ibu sekalian. Mutu perguruan tinggi tidak selalu dihubungkan dengan akreditasi dan nilainya yang kita gumuli selama hampir sejak tahun 2012 sampai tahun 2020, ya sekitar 10 tahun. Dan STT kita semua hampir kehabisan energi, ya bergumul bagaimana bisa survive, bagaimana bisa unggul. Dan hanya beberapa STT yang akreditasinya unggul. Jadi sekali lagi, kendati pun demikian, Bapak Ibu, akreditasi hanyalah penjamin mutu eksternal. Sedangkan mutu perguruan tinggi sesungguhnya melekat pada perguruan tinggi tersebut melalui audit mutu internal. Audit mutu internal AMI merupakan kegiatan yang sangat penting dan yang sangat penting di setiap perguruan tinggi. Pada umumnya kita dosen tidak akrab dengan kata AMI atau dengan keterampilan AMI. Ya, apalagi menjadi auditor mutu internasional perlu melalui proses pelatihan. Pelatihan yang efektif memerlukan orang-orang yang berhasrat dan mau berkonsentrasi dalam jumlah, ya tentu juga dalam jumlah yang sedikit. Arahan Pak Dr. Hisar beberapa yang lalu, tidak bisa lebih dari 50 orang. Untuk itu kita membuat kegiatan pada hari ini. Sebenarnya kegiatan kita pelatihan berlangsung nanti tanggal 23 sampai tanggal 25 Maret dalam bentuk pelatihan calon auditor AMI. Namun melihat animo banyak yang mengikuti sekarang sekitar 300 lebih yang ikut, sedangkan pelatihan hanya mungkin maksimal 50 orang per kelas. Ya, jadi kami merancang ulang, kemudian nanti menata ke depan, setidaknya semua perguruan tinggi terjangkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya untuk itu kegiatan pada hari ini merupakan pemanasan sekaligus penyaringan untuk kegiatan pelatihan calon auditor AMI pada yang seyogyanya akan berlangsung pada tanggal 23 sampai tanggal 25 Maret bulan ini. Ya, kiranya penguatan pelaksanaan audit mutu internal yang berlangsung hari ini dan besok membuat semua kita peserta menjadi bergairah untuk melanjutkan perjalanan sampai menjadi auditor dan sampai menolong sekolah-sekolah tinggi teologi kita. Akhirnya selamat berwebinar. Tuhan memberkati kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak Sefri untuk memberikan kata sambutan mewakili Ketua Umum BMPT KKI, Dr. Erastus Sabdono, MTH. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, webinar penguatan pelaksanaan audit mutu internal ini akan diadakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 11 hingga 12 Maret 2022, mulai dari pukul 9 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan saya ingin memberitahukan bahwa link ID dan passcode yang digunakan pada hari ini juga adalah link ID dan passcode yang sama dengan yang akan digunakan pada esok hari. Lalu materi dan sertifikat akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian paling lambat 1 minggu setelah kegiatan ini berakhir. Untuk sertifikat akan diberikan bagi mereka yang mengikuti kegiatan ini secara penuh, secara 2 hari berturut-turut.
Untuk mengetahui penuh atau tidaknya, aplikasi Zoom ini mempunyai fasilitas sehingga kita bisa memeriksa siapa saja yang mengikuti kegiatan ini dari awal dan hingga akhirnya, tanpa Bapak Ibu memberitahukan kepada kami di kolom chat. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita, Pak Ihsar. Apakah Pak Ihsar masih bersama dengan kami? Masih Bapak, masih. Ya. Baik. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Ihsar Sirait MA. Beliau merupakan lulusan S1 Ekonomi Pertanian Agribisnis dari IPB, S2 International Trade Philippines, dan S3 Ekonomi Pembangunan EPB. Beliau adalah rektor dari Institut Bisnis dan Informatika Kianki. Beliau adalah tim pakar mutu pada LL Dikti Wilayah 3. Beliau juga fasilitator SPMI Nasional Kemendikbudristek. Dan beliau juga merupakan auditor SPMI Nasional. Dan mari kita sambut Bapak Ihsar Sirait. Waktu dan tempat dipersilakan untuk sesi pertama selama 45 menit terlebih dahulu, Bapak. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kita pikiran yang terberkati oleh Tuhan, hati dan seluruhnya, ya. Saya sangat senang sekali saya boleh bersama-sama dengan Ibu Bapak sekalian, terutama pada BMPT-KKI, ya, dalam acara seminar kita pada hari ini dan juga pada besok, ya. Inilah rangkaian acara yang telah diagendakan secara baik oleh teman-teman dari BMPT-KKI terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan institusi masing-masing, mempersiapkan setiap orang yang terlibat di dalamnya agar mampu untuk memastikan keterlaksanaan penjaminan mutu baik itu secara internal maupun secara eksternal. Dalam rangka itulah ketika kami bincang-bincang melalui WA dengan Bapak Stefri Indra, pada saat itu saya melakukan kekeliruan yang mungkin tidak dapat dimaafkan gitu ya. Karena saya sempat menyebut beliau karena saya membaca kata depannya Stefri, oh ini mungkin ibu gitu ya. Tapi wah, saya makin bingung lagi gitu ya. Ya sudah, saya test case dulu, testing the water gitu ya. Saya coba panggil ibu, ternyata beliau menyatakan saya bapak. Puji Tuhan gitu ya. Jadi saya ternyata salah gitu ya. Jadi setiap ada kesalahan berarti puji Tuhan itu kita diingatkan untuk membuat yang benar. Nah, dalam rangka itulah saya juga memberikan masukan-masukan kepada Pak Stefri dan kapabilitas seharusnya kita melakukan satu proses. Dalam artian adalah pembentukan individu menjadi auditor itu dalam pola, kalau istilah Ibu Bapak sekalian, dalam pola pendidikan yang intensif itu Bapak Ibu ya. Saya selalu menyatakan bahwa paling maksimum lah Bapak Ibu hanya ada 50 setiap peserta gitu ya, setiap peserta kalau secara offline, secara online maksud saya. Kalau secara offline mungkin kita bisa 10 orang gitu ya. Dalam rangka itulah ketika Pak Stevi menyampaikan bahwa ternyata begitu banyak minat dari para perguruan tinggi ya di Kristen di Indonesia yang berminat untuk ikut serta itu juga 300 ya Bapak ya. Wah, saya kaget juga. Luar biasa. Padahal kita sudah melakukan pelatihan itu sudah berapa kali. STT Amanat Agung itu saya sudah melakukan pelatihan itu 3 kali. Semua itu 3 kali. Kemudian dari waktu itu dengan Stapin Majalengka kita melakukan 1 kali.
kemudian dengan bersedia dulu kita melakukan 2 kali, yang saya sendiri dalamnya menjadi narasumbernya ya. Kemudian yang dari pasti itu 1 kali, kemudian saya hitung pesertanya banyak. Artinya Tuhan ada satu berkat yang luar biasa, sampai pada satu pemahaman bersama bahwa ayo kita STT ya jangan mau tertinggal dengan pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh yang lain. Dan kalau saya melihat Pak Stevi, izin saya bertanya dulu, sebetulnya STT kalau kita jumlahkan seluruh Indonesia itu, STT di Indonesia ada berapa Bapak yang menjadi anggota dari BMPT KKI kita Bapak? Ya, mau jadi bicara. Yang terdaftar di Kementerian Agama sekitar 380-an STT 380. atau STS, TAK. Dan masih banyak yang belum terdaftar. Masih banyak belum sekitar terdaftar. 200 lebih lagi. Ada sekitar 500 perguruan tinggi. Ada 500 perguruan tinggi Bapak. Itu informasi yang saya dapat dari DBK. Dan yang menjadi anggota BMPT KKI belum sampai 300, baru 280 lebih. Baik. Ya. Ini adalah kabar baik bagi kita. Di sisi yang lain juga adalah kabar yang kalau saya menyatakan ternyata kita masih punya banyak ladang untuk pelayanan bagi teman-teman kita. Seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak Stefri, memang selama ini saya sangat merasakan pengelola perguruan tinggi keagamaan Kristen ini sedikit agak tertinggal dibandingkan dengan yang lain. Saya selalu cerita dengan teman-teman bahwa saya itu sudah diundang oleh kurang lebih tahun 2009 itu saya sudah diundang oleh pengelola dari perguruan tinggi agama Buddha Bapak dan agama Hindu Pak untuk menjelaskan kepada mereka konsep penjaminan mutu, bagaimana itu AMI dilakukan. Itu sudah saya 13 tahun yang lalu. Nah, jadi ini adalah satu kabar baik bagi kita. Ternyata ST Guru Indonesia ini telah memiliki pemahaman yang sama perlunya itu Pak. Dalam rangka itulah Ibu Bapak sekalian, kemarin saya sampaikan kepada Pak Stefri, ayo kita coba untuk memfasilitasi keinginan dari semua teman-teman. Namun saya mohon maaf, kalau kita ingin menghasilkan auditor yang baik, memang tidak bisa secara massal. Maka kita lakukan secara perangkatan, per batch gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh, saya sampaikan kemarin, tidak boleh juga mengecewakan teman-teman yang menunjukkan minatnya. Oleh karena itu, kita melakukan webinar ini. Jadi webinar ini Bapak Ibu Bapak sekalian tidak ditujukan untuk memberikan kepada Ibu Bapak satu tanda dalam bentuk sertifikat kelulusan, bukan. Bukan Ibu Bapak bisa. Karena Ibu Bapak sekalian yang seperti yang selalu saya sampaikan di setiap pertemuan-pertemuan maupun di YouTube saya selalu katakan bahwa auditor internal itu diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Jadi yang mengangkat Ibu Bapak menjadi auditor itu bukan pelatihan itu sendiri. Namun siapa? Pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Jadi ketua STT-nya. Namun ketua STT hanya akan boleh mengangkat seseorang itu menjadi auditor jikalau seseorang itu dinyatakan telah memiliki kecakapan, memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas menjadi seorang auditor. Dari mana dia dapatkan? Satu pernyataan tersebut itu dinyatakan dari kegiatan pendidikan, kegiatan pelatihan. Pelatihan yang terstruktur, pelatihan yang dilakukan secara periodik, dan tentunya Ibu Bapak sekalian harus dipastikan kedalaman dan keluasan materi yang disampaikan. Itulah alasannya Ibu Bapak semua kita bertemu hari ini ya dan bertemu besok. Tapi sekali lagi saya sampaikan Ibu Bapak, webinar kita hari ini dan besok tidaklah Ibu Bapak boleh gunakan menjadi persyaratan untuk diangkat menjadi auditor, tidak. Namun yang akan kegiatan kita yang akan kita buat tanggal 23, 24, 25 itulah nanti yang akan Ibu Bapak, karena di sanalah Ibu Bapak akan istilahnya dibentuk lah Ibu Bapak akan dibentuk menjadi seorang calon auditor. Itu saja Pak Stevi penjelasan saya singkat sebelum saya masuk ke materinya. Boleh saya dijadikan dulu host Pak Stevi atau Pak siapa tadi Pak Alvin? Baik, agar Pak. saya bisa share screen. Sorry Pak, kami menunggu. Silakan Baik. Pak. Silakan. Oke, saya sudah baik. Ibu Bapak,
yang bersuka cita, apakah Ibu Bapak sudah melihat sekarang di layar Ibu Bapak masing-masing, di tangkapan layar sudah terlihat? Belum, Pak. Ya, di layar saya sekarang itu tertulis adalah penguatan pelaksanaan audit mutu internal. Apakah Ibu Bapak sudah? Belum nampak, Pak. Belum ya? Iya. Ya, belum. Belum ya? Baik, saya stop share dulu. Saya coba sekali lagi. Sudahkah terlihat Ibu Bapak? Belum juga? Iya, masih buffering, Pak. Masih buffering ya? Sama dengan tadi, masih nama Bapak. Ya. Masih nama saya ya? Ya. Saya, ini memang kendalanya, saya harus, ya belum ada tanda-tanda. Sudahkah Bapak Ibu? Belum juga ya, belum. Belum juga Belum ya? juga, Pak. Mungkin dari Pak Alvin gimana? Belum juga ya? Iya, belum juga. Oke, saya coba lagi ya. Biasanya sih kalau kondisi seperti ini saya harus live dulu nih. Tapi kalau live dulu saya nanti jadi masalah masuknya. Belum ya Ibu Bapak ya? Belum, Pak. Baik, bagaimana kalau saya kirim saja dulu materinya ke ini ya, ke Pak Stefri ya. Apakah berkenan nanti jadi share screen-nya dari pusat? Boleh Pak. Boleh, Ya, Pak. saya coba ya. Tapi juga mungkin boleh Bapak sambil keluar dulu karena Ya, Bapak saya panel biasanya diprioritaskan. biasanya begitu. Saya keluar dulu. Biasanya nanti saya masuk lagi ya. Bapak Ibu sekalian, mohon bersabar karena narasumber kita sedang berusaha untuk bisa share screen materi kepada kita semua. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Pak Alvin, masih bisa orang mendaftar ya masuk? Masih bisa, Pak. Oke. Ini maksudnya kan terbuka untuk seluruh, untuk yang hari ini dan besok, karena ini semacam penyaringan untuk mengikuti yang pelatihan sebenarnya. Jadi ini terbuka untuk semua, Pak. Itu Ya. maksud Pak Hirar juga tadi. Host, welcome dia Pak. Dia sudah di pintu masuk. Harusnya secara otomatis langsung terhubung dengan kita, Pak. Tidak ada accept, ya, Oke. sudah terhubung, Pak. Baik, sudah terhubung ya. Baik, saya coba lagi. Nah, saya jadikan host Bapak, mohon maaf. Saya dijadikan host ya. Baik. Ya, mohon maaf ada. Oke, sudah. Saya coba. Mudah-mudahan semuanya boleh berjalan baik. Sudahkah Ibu Bapak? Sudah. Sudah, Pak. Partisipan simulasi. Oke, baik. Terlihat. Maaf. Ya, sudah terlihat. Baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala ke depannya. Baik. Ibu Bapak sekalian yang bersuka cita, izin saya menyampaikan beberapa buah-buah pemikiran saya terkait dengan apa yang harus kita lakukan untuk bisa merespon apa yang terjadi pada saat ini. Ibu Bapak, saya punya ada 3 agenda. Pada nanti agenda pertama saya akan menyampaikan pengantar saja untuk saling menguatkan dan mengingatkan kita bersama apa yang harus kita lakukan ya terkait dengan kepastian setiap pengelola perguruan tinggi itu melaksanakan penjaminan mutu baik itu internal dan eksternal. Kemudian yang kedua khusus untuk bagaimana manajemen SPM itu kita laksanakan. Pada bagian yang ketiga dalam manajemen SPM itu, Ibu Bapak sekalian, kita sudah memahami sekali kita harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar. Dan pemerintah dalam hal ini melalui peraturan ya, Menteri yang menggunakan Permendikti 62 tahun 2016 menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan standar itu dilakukan melalui kegiatan AMI. Dalam rangka itulah Ibu Bapak sekalian akan kembali kita saling mengingatkan ketika kita melakukan AMI itu kita harus menguatkan tata kelolanya ya. Dan nanti bagian yang penutup. Pak Isar, mohon maaf. Sekalian, ya. Ya, mohon maaf. Kami izin untuk reclaim host. Nanti Bapak saya jadikan sebagai co-host ya, Pak. Karena kalau Bapak jadi host, kami nggak bisa record, Pak. Oh siap. Biar nggak apa-apa. Biar saya. Oke, silakan Bapak, silakan. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya silakan. Baik, sembari jalan ya Pak. Sudah, Ibu Bapak sekalian, tanpa terkecuali siapapun sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, siapapun sebagai pengelola perguruan tinggi, bahwa ada 4 tantangan yang harus segera kita respon.
Kita harus mempersiapkan seluruh elemen yang ada di dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Ini tantangannya Bapak Ibu. Tantangan yang pertama sudah kita alami Bapak Ibu. Ini bagian saya buat ini sudah saya buat adalah sebelumnya sebelum ada COVID pun sebetulnya ketika saya mendengar ada COVID di luar negeri, saya sudah mengkonstruksi pemikiran saya apa yang harus kita pastikan ketika kita mengelola perguruan tinggi di era-era kalau ada nanti ada COVID itu semakin merajalela. Ternyata betul Bapak Ibu. Pengelolaan perguruan tinggi di era COVID-19 ini berubah secara drastis. Kita sudah melaksanakan itu semua Bapak Ibu. Kita tidak terbiasa dengan pembelajaran dengan menggunakan digitalisasi. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita telah melaksanakan itu. Dan mungkin juga akan kita laksanakan ke masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua Ibu Bapak adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini juga Bapak Ibu saya sampaikan. Bahkan saya ingin ada satu juga pertemuan besar yang kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana kita memastikan STT. Karena sekolah tinggi teologi itu wajib harus memastikan melaksanakan namanya pembelajaran di luar program studi sebagai amanah dari peraturan ya dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di pasal 14 sampai di pasal 18 yang menyatakan apa Bapak Ibu? Seluruh pengelola perguruan tinggi kecuali bidang kesehatan itu wajib harus mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari beberapa pertemuan-pertemuan dan kita dengan beberapa pengelola perguruan tinggi masih banyak, mohon maaf, saya harus sampaikan. Saya secara jujur saya menyampaikan banyak pengelola STT yang masih tertinggal. Bagaimana kita memastikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu terimplementasikan dengan baik. Padahal Ibu Bapak sekalian, saya tahu persis semua pengelola STT itu sudah melaksanakan sebetulnya yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tidak ada satupun pengelola perguruan tinggi STT Ibu Bapak sekalian yang tidak nih Bapak Ibu, yang tidak menyelenggarakan yang namanya para calon lulusannya itu harus ada satu program live in di masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Bahkan saya tahu persis kenapa banyak pengelola perguruan tinggi yang masa studinya selalu tidak bisa optimal sesuai yang diminta oleh akreditasi kita. Karena apa? Karena ada satu masa 1 tahun. Di mana mahasiswa kita sebelum dia lulus, dia harus betul-betul live in di masyarakat. Nah itu maksudnya Merdeka Belajar. Tapi persoalannya sekarang adalah apakah Merdeka Belajar itu telah ada tidak payungnya di perguruan tinggi kita masing-masing? Apakah sudah ada kebijakannya? Apakah sudah ada pedomannya? Apakah sudah ada prosedurnya? Apakah sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Merdeka Belajar itu? Dan apakah Merdeka Belajar itu telah dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi? Ini Bapak Ibu. Karena Ibu Bapak sekalian, bukti sahih kita menyatakan bahwa pengelola perguruan tinggi itu telah melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka jikalau kurikulumnya itu Bapak Ibu telah mengakomodir kebijakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu baru di kurikulumnya Bapak Ibu. Kurikulum itu harus dilaksanakan, maka perlu yang namanya Bapak Ibu penjaminan mutu. Ini yang saya sangat khawatir Bapak Ibu di kita semua pengelola perguruan tinggi STT. Oleh karena itu saya selalu menggagas, ayo kita boleh melakukan webinar ya secara rutin setiap bulan. Ya kami sekarang mencoba ya Ibu Bapak sekalian, saya berbagi apa yang saya tahu. Saya berbagi apa yang saya pahami tentang bagaimana pengelolaan perguruan tinggi. Ini adalah ladang pelayanan saya untuk Ibu Bapak sekalian. Saya selalu menginspirasi Ibu Bapak, ayo kita bersama-sama. Kalau tidak Bapak Ibu kita terlambat. Ini adalah wajib bagi kita. Amanah peraturan perundang-undangan Ibu Bapak ya. Jadi bagaimana kita memastikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu telah Ibu Bapak jadikan menjadi sebuah peta jalan pengembangan perguruan tinggi kita itu tidak terlepas dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang nomor 3 Bapak Ibu, tantangan kita sekarang adalah bagaimana Ibu Bapak memastikan penjaminan mutu internal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Stevi tadi Bapak Ibu, di persoalan kita. STT kebanyakan saya sangat sependapat dan tadi mengiyakan bahkan mengaminkan sebetulnya
Persoalan STT itu sebetulnya adalah bagaimana kita memastikan penjaminan mutu internalnya itu telah dilaksanakan dengan baik, secara optimal, secara konsisten, dan itu ada satu komitmen penuh bagi kita, sehingga pada gilirannya nanti Bapak sekalian, kita akan bisa masuk dalam era penjaminan mutu eksternal. Mohon maaf kalau boleh saya memberikan sedikit pandangan saya tentang hal ini. Banyak pengelola perguruan tinggi STT ini Bapak sekalian selama ini tidak merasa pentingnya penjaminan mutu internal, pentingnya penjaminan mutu eksternal. Karena apa? Ibu Bapak sekalian, berbeda dengan kami yang non keagamaan ini. Ketika lulusan kami menjadi sarjana dan mereka akan mencoba masuk ke dunia kerja mereka, maka akreditasi itu menjadi sangat penting. Karena ukuran masyarakat tentang kualitas dari pengelolaan perguruan tinggi itu terlihat dari akreditasi. Ibu Bapak sekalian kan berbeda. Saya tahu persis bagaimana pemahaman kita yang pengelola STT ini yang di bawah naungan sinode-sinode gereja-gereja itu lulusannya kan pasti akan diabsorb. Lulusannya pasti akan diterima oleh gereja-gereja. Tidak pernah barangkali Ibu Bapak misalkan lulusan dari katakanlah pendidikan tinggi keagamaan Kristen di bawah HKBP misalkan, akreditasinya harus dapat B ya, baru boleh jadi pendeta di HKBP. Tidak ada Bapak Ibu. Setiap lulusan STT HKBP, contoh Bapak Ibu begitu ya, belum terakreditasi misalnya gitu ya. Dulu itu kan pasti akan diterima menjadi pendeta di HKBP. Namun kan masalahnya Bapak Ibu, tantangan kita kan nggak sampai di sana. Kewajiban dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bapak Ibu, itu adalah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memastikan seluruh program studi kita, seluruh perguruan tinggi STT itu harus terakreditasi. Karena undang-undang telah mensyaratkan itu Bapak Ibu. Perguruan tinggi hanya akan boleh mengeluarkan ijazah jikalau program studinya dan atau perguruan tingginya telah terakreditasi. Ibu Bapak sekalian, undang-undang itu tahun 2012. Undang-undang itu Bapak Ibu, undang-undang itu Bapak Ibu, 10 tahun mas saya. Maka kalau itu diundangkan tahun 2012, tambah 10 tahun 2022. Nah, yuk, hati-hati Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kata hati-hati, bukan. Saya hanya mengingatkan Ibu Bapak. Undang-undang itu efektif akan dijalankan karena kita sudah dikasih masa tenggangnya itu 10 tahun 2022. Itu apa artinya Bapak Ibu? Kita tidak mungkin lagi nanti, jikalau masih ada STT kita yang institusinya, yang perguruan tingginya belum terakreditasi, Bapak Ibu, kita tidak mungkin lagi mengeluarkan ijazah. Tidak mungkin lagi kita Bapak Ibu, kalau program studi kita sudah jelas, tidak boleh menerima mahasiswa. Nah sekarang Bapak Ibu, 10 tahun sudah berlalu, kita diberikan waktu yang begitu panjang bagi kita. 2022 Bapak Ibu, ini tahun ini Bapak Ibu, tahun ini. Di undang-undang itu kan diundangkan pada, kalau saya tidak salah adalah di November atau di November ya, apa di Desember gitu ya, tahun 2012. Bapak Ibu 10 bulan ke depan, kalau masih ada STT yang institusinya belum terakreditasi, saya Ibu Bapak memohon segala lewat pertemuan ini Bapak Ibu, ayo kita harus bersiap. Kita siapkan dengan baik Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 10 bulan ke depan. Jikalau perlu Ibu Bapak melalui BMPT KKI ini saya mengharapkan sekali kita lakukan sekarang proses sensusnya dulu. Kita sensus dulu apakah masih ada STT yang belum terakreditasi institusinya. Jikalau belum, itu menjadi program. Saya bersedia berbagi apa yang saya pahami. Saya asalkan 2 jam, 3 jam, sore-sore hari itu ya, saya siaplah Ibu Bapak ya, Pak Stevi, Pak ya pengurus lah Bapak Ibu. Ayo kita harus sampai ke sana. Yang tantangan kita keempat Ibu Bapak adalah bagaimana kita memastikan bahwa STT ini pada kedepannya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus masuk dalam era internasionalisasi perguruan tinggi dan internasionalisasi program studi. Tapi di antara 4 ini Bapak Ibu adalah yang sedikit perhatian kita yang harus serius adalah tantangan nomor 2 dan tantangan nomor 3. Ibu Bapak sekalian, nah kembali lagi seperti yang tadi, ada tenggat waktu
dari keterlaksanaan Ibu Bapak ya. Itu adalah yang pertama adalah kalau dia undang-undang itu adalah 10 tahun, peraturan menteri itu 2 tahun. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu diundangkan di Januari tahun 2020. Diundangkan di Januari tahun 2020. 2 tahun. Berarti Januari 2022 Ibu Bapak, seluruh pengelola STT mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, Ibu Bapak harus menyatakan Ibu Bapak telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Minimal di mana Bapak Ibu? Dibuatlah dulu payung hukumnya. Dibuat dulu kebijakan institusinya. Dibuat dulu pedoman pelaksanaannya. Minimal di situ Bapak Ibu. Baru Ibu Bapak, ayo secara perlahan dan pasti kurikulum Ibu Bapak itu harus harus mengadop konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena nanti Bapak Ibu, mohon maaf, karena nanti Bapak Ibu Bapak nanti harus memastikan ada pelaporan di dalam pelaporan SPMI terkait dengan kurikulum kita. Di PDDikti Bapak Ibu juga. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, bagaimana konsep pengembangan perguruan tinggi STT ke depan dengan menyadari adanya 4 tantangan. Tapi fokus perhatian kita Bapak Ibu tantangan nomor 2 dan tantangan nomor 3 ya Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, kalau tadi kita sampaikan adalah tantangan yang ketiga yang mau saya sorot dulu Bapak Ibu ya. Yang menjadi sorotan kita adalah tantangan yang ketiga terkait dengan Ibu Bapak adalah instrumen akreditasi yang sekarang. Ibu Bapak sekalian, Permendikbud 62 tahun 2016 pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua telah menyatakan secara terang benderang Ibu Bapak adalah jikalau kita ingin melakukan proses akreditasi, maka yang akan diakreditasi itu adalah apakah kita telah menerapkan SPMI-nya. Artinya Ibu Bapak, hanya pengelola perguruan tinggi yang telah menerapkan SPMI dengan baik. Kalau saya katakan Ibu Bapak menerapkan SPMI itu yang baik, itu artinya kita telah menjalankan siklus SPMI yakni PPEPP. Ada proses penetapan standar pendidikan tinggi, ada proses pelaksanaan standar pendidikan tinggi, ada proses evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi, ada proses pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan ada proses peningkatan standar pendidikan tinggi. Kalau Ibu Bapak memperhatikan apa yang saya sampaikan itu, selalu di ujung kata itu saya katakan standar pendidikan tinggi. Ini juga Ibu Bapak menjadi perhatian kita semua. Bagi kita pengelola STT. Apakah semua pengelola STT ini telah menetapkan standar pendidikan tingginya yang melampaui SNDikti? Yang melampaui SNDikti. Saya sangat berharap Ibu Bapak dari berbagai pertemuan kita, saya selalu sampaikan Ibu Bapak bahwa setiap pengelola perguruan tinggi STT itu harus telah menetapkan standar pendidikan tingginya yang melampaui SNDikti. Baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan mampu membawa daya saing perguruan tinggi tersebut, membawa daya saing program studi tersebut ke daya saing paling tidak di level nasional. Paling tidak di level nasional. Kalau Ibu Bapak telah menetapkan standar pendidikan tinggi itu di level nasional itu, kita berharap bisa mendapatkan poinnya adalah baik sekali. Ibu Bapak sekalian. Kalau kita sanggup sampai kepada daya saing internasional dan menerapkan inovasi-inovasi baru di dalam SPMI, kita berharap atas berkat Tuhan yang maha baik itu, kita bisa memperoleh unggul. Nah sekarang Ibu Bapak sekalian mohon kembali. Saya kembali Ibu Bapak mohon izin melalui kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan kepada Ibu Bapak sekalian, tolong direview kembali standar pendidikan tingginya. Apakah telah melampaui SNDikti, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif artinya Ibu Bapak telah menetapkan,
jumlahnya melebihi 24 standar. Secara kualitatif maknanya kedalaman dan keluasan dari pernyataan isi kita, dari indikator capaian kita telah melampaui apa yang telah diatur di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu Bapak Ibu sekalian. Simpelnya seperti apa? Saya selalu sampaikan, simpel saja. Contoh saja Bapak Ibu. Katakanlah Ibu Bapak adalah di standar hasil penelitian misalkan. Salah satu contoh, tolong Ibu Bapak review kembali. Apakah di dalam pernyataan isi standar hasil penelitian dan di dalam indikator capaian standar hasil penelitiannya, apakah telah distandarkan bahwa standar hasil penelitian itu yakni apa? Setiap hasil penelitian dosen itu telah dipublikasikan paling tidak di jurnal nasional yang terakreditasi. Itu namanya Bapak Ibu, saya katakan membawa daya saing nasional. Membawa daya saing nasional digambarkan oleh apa? Digambarkan oleh standarnya kita Bapak Ibu. Jika itu Bapak Ibu sudah kita laksanakan, maka nanti kelak tiba pada waktunya pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini BAN PT, datang kepada kita untuk meminta pertanggungjawaban kita atas bagaimana kita mengimplementasikan SPME itu melalui SPME. Melalui apa? Melalui yang namanya dengan kalau kita mau mengakreditasi perguruan tinggi kita, kita akan diminta pertanggungjawaban kita terkait dengan apa Bapak Ibu? IAPT 3,0 yang memuat tentang apa? Dokumen yang terkait dengan laporan kinerja perguruan tinggi dan laporan evaluasi diri perguruan tinggi. Oh, salah ini bukan LKPS Bapak, LKPT. Oke. Let me Oke, saya ini supaya tidak salah. Oke, ini saya LKPT. Oke. Saya save lagi. Oke. And then Oke, Bapak Ibu ya. Kalau program studi kita mau diakreditasi, kita Bapak Ibu menggunakan IAPS. Kita semua sudah paham. Yang mau saya pastikan Bapak Ibu adalah ketika Ibu Bapak mempersiapkan LKPT, mempersiapkan namanya ini salah. Mohon maaf. LIDPT, Ibu Bapak LIDPT ya, mempersiapkan LKPS, mempersiapkan LIDPS Ibu Bapak hampir 100%. Yang kita pertanggungjawabkan di dua instrumen Ibu Bapak sekalian adalah hasil dari luaran penerapan SPM-nya kita. Luarannya apa? Luaran dari PPEPP. Demikian Ibu Bapak sekalian. Jadi tolong Ibu Bapak dari perjumpaan kita ini, kembali kita nanti menelisik kembali bagaimana keberadaan penjaminan mutu yang telah kita lakukan. Saya katakan Ibu Bapak selalu Bapak Ibu ya, nanti akan saya sampaikan juga ada 5 syarat, ada syarat perlu yang di dalamnya ada 5 hal yang harus kita penuhi ketika kita Ibu Bapak mau memastikan perguruan tinggi kita itu mendapatkan tiket untuk diakreditasi. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, saya mau menyatakan Bapak Ibu adalah nanti Ibu Bapak ketika Ibu Bapak mau mempersiapkan akreditasi. Program studi misalnya, akan selalu Bapak Ibu ada pertanyaan khusus tentang penjaminan mutu itu ada di kriteria 2. Jadi Ibu Bapak kan kita sudah paham semua Bapak Ibu ya. Instrumen akreditasi kita dulu namanya adalah 7 standar, sekarang kan menjadi 9 kriteria. Menjadi 9 kriteria. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan ini dan juga Ibu Bapak tentunya semua peserta webinar ini pun sudah memahami dengan baik 9 kriteria tersebut. Kriteria pertama ada bicara mengenai visi, misi, tujuan, dan strategi. Kriteria yang kedua itu bicara mengenai adalah tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Kemudian kriteria yang ketiga itu bicara mengenai mahasiswa. Kriteria yang keempat itu bicara mengenai sumber daya manusia. Kriteria yang kelima itu bicara mengenai keuangan, sarana, dan prasarana. Kriteria yang keenam bicara mengenai pendidikan. Kriteria yang ketujuh bicara mengenai penelitian. Kriteria yang kedelapan itu bicara mengenai pengabdian kepada masyarakat. Dan kriteria yang sembilan bicara mengenai luaran dan capaian perguruan tinggi. Hal yang sama untuk program studi.
Kalau kita lihat Ibu Bapak, setiap kriteria itu nanti akan ditanyakan ada 9 pertanyaan, kecuali kriteria 1 dan kriteria 9. Kriteria 1 itu Bapak Ibu itu hanya menanyakan 7 pertanyaan. Dan kriteria 9 itu menanyakan 6 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu dimulai dengan latar belakang, kebijakan, standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian, IKU, IKT, evaluasi pencapaian, penjaminan mutu, kepuasan pengguna, dan simpulan. Ibu Bapak sekalian, saya fokus dulu sekarang pertanyaan yang ke-7, yaitu penjaminan mutu. Di situ Ibu Bapak dipastikan sekali. Untuk setiap kriteria itu kita diminta pertanggungjawaban kita, apakah standar yang diatur dalam setiap kriteria itu telah di PPEPP-kan. Itu Bapak Ibu. Telah di PPP-kan. Sebagai contoh Mas Ibu, di kriteria yang kedua itu bicara mengenai tata pamo, tata kelola, dan kerjasama. Di sana Ibu Bapak harus memastikan ketika Ibu Bapak nanti akan mempertanggungjawabkan kriteria yang kedua itu, Ibu Bapak harus memastikan Ibu Bapak telah menetapkan standar yang mengatur tentang apa? Mengatur tentang tata pamo. Yang mengatur tentang apa? Kepemimpinan. Yang mengatur tentang apa? Pengelolaan. Yang mengatur tentang apa? Penjaminan mutu. Yang mengatur tentang apa? Kerjasama. Berarti akan ada 5 Ibu Bapak standar yang harus kita PPEPP-kan. Makanya Bapak Ibu di nomor 7 itu kita bicara bagaimana kita memastikan bahwa kita telah mem-PPEPP-kan standar itu. Dan lebih spesifik lagi di pertanyaan yang ke-6 kita diminta pertanggungjawaban kita tentang apakah evaluasi pencapaian kinerja itu telah dilakukan atau tidak. Dilakukan melalui apa? Ditanyakan di situ di pertanyaan yang kedua nanti Bapak. Metodenya apa? Metodenya adalah audit mutu internal. Maka ketika nanti Ibu Bapak menjelaskan LED-nya Ibu Bapak sekalian, maka sebetulnya Ibu Bapak adalah 100%. Yang kita laporkan itu adalah laporan kita tentang apa-apa saja yang sudah kita lakukan Ibu Bapak ya terkait dengan penjaminan mutu kita. Itu Ibu Bapak sekalian. Dalam hal inilah Ibu Bapak apa yang harus kita pastikan. Apa yang harus dipastikan oleh setiap pengelola. Saya kembali Bapak Ibu mengulang-ulang ini. Kan saya sudah selalu mengulang-ulang menyampaikan ini Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah capek untuk menyampaikan ini Bapak Ibu. Saya selalu mengingat, saya lupa di ulangan berapa gitu ya Ibu Bapak. Nanti tolong saya dikoreksi. Dikatakan di situ Bapak Ibu ya, kita kan harus terus ya, dimanapun kita berada, kita harus terus menceritakan hal-hal yang baik kepada anak kita Bapak Ibu ya. Mau di perjalanan, mau dimanapun ya. Itu saya lupa di ulangan berapa Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah mengutip nats kita gitu ya. Tapi saya menerapkan itu dalam kehidupan saya, hal-hal yang penting kalau kita mau membentuk karakter yang baik kepada anak kita. Karakter yang baik dalam pengelolaan perguruan tinggi. Jangan lupa berulang-ulang menyampaikan. Jangan pernah bosan-bosan dimanapun kita berada. Yang pertama, tolong dipastikan bahwa setiap pengelola perguruan tinggi, Ibu Bapak yang hadir di perguruan tinggi kita hari ini, Ibu Bapak itu harus dipastikan Ibu Bapak telah memiliki organisasi SPMI. Itu wajib Bapak Ibu, itu wajib. Dan jangan lupa Bapak Ibu, itu nanti buktinya apa? Buktinya adalah Ibu Bapak memiliki surat keputusan tentang pembentukan organisasi SPMI. Saya menginspirasi Bapak Ibu, kalau memang yayasan memberikan kewenangan kepada pengelola perguruan tinggi, Ibu Bapak, maka Ketua STT wajib harus membuat surat keputusan tentang pembentukan organisasinya. Banyak yang terjadi Bapak Ibu, organisasinya sudah aja tapi nggak ada bukti dokumen pembentukan organisasinya. Tolong Ibu Bapak. Organisasi SPMI itu menurut Permendikti 62 tahun 2016 dinyatakan Bapak Ibu, bisa Ibu Bapak pilih unit khusus, embedded, atau kombinasi. Dan Ibu Bapak sekalian, tolong nanti dipastikan. Ketika kita membentuk SK pembentukan SPMI itu harus ada kelengkapan organnya ya. Harus ada kelengkapan organnya di dalamnya.
Dan di SK itu juga harus juga dinyatakan dengan baik fungsi serta kewenangan dari organisasi SPMI tersebut. Itu Bapak Ibu. Itu bukti kita. Ini syarat perlu. Syarat perlu nanti Ibu Bapak ketika melakukan proses akreditasi perguruan tinggi itu harus tersedia Ibu Bapak ya. Yang kedua Ibu Bapak, pengelola perguruan tinggi itu harus memiliki dokumen SPMI. Ibu Bapak tentunya sudah sangat paham sekali. Kita harus memastikan ketersediaan dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Itu Bapak Ibu ya. Itu dia. Itu harus kita pastikan tersedia dengan baik Bapak Ibu. Dan harus mutakhir. Harus dapat diakses. Nomor 3 Bapak Ibu adalah ketersediaan auditor internal. Itu dia Bapak Ibu. Karena itu syarat perlu yang ketiga. Setiap pengelola perguruan tinggi itu harus memiliki auditor yang ditugaskan untuk melakukan proses evaluasi pelaksanaan standar. Sekali lagi Bapak Ibu, auditor ini diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi setelah seseorang itu dinyatakan memiliki kecakapan, memiliki kapasitas, dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan audit mutu internal. Syarat yang nomor 4 Ibu Bapak adalah setiap pengelola perguruan tinggi itu harus melaksanakan audit mutu internal. Yang dibuktikan dengan yang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ada laporan AMI-nya. Dan ini Bapak Ibu setiap tahun kita wajib. Setiap tahun pengelola perguruan tinggi itu wajib harus melakukan audit mutu internal untuk seluruh standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Setiap tahun. Kemudian Ibu Bapak adalah setiap hasil pelaksanaan AMI itu harus ditindaklanjuti. Dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk pengendalian berupa apa? Koreksi. Ada dalam bentuk peningkatan standar. Jadi ini Bapak Ibu 5 yang nanti akan ditanyakan. Jikalau Ibu Bapak nanti hanya bisa memastikan Ibu Bapak ya, memastikan nih, hanya ada nomor 1 dan ada nomor 2, nilainya Ibu Bapak itu kurang dari 2, maka Ibu Bapak tidak terakreditasi. Kalau hanya nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu, syaratnya adalah harus lebih dari 2. Harus lebih dari 2, Ibu Bapak ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saya selalu menginspirasi semua sahabat-sahabat pengelola STT itu untuk memastikan ada auditor internal. Namun janganlah auditor internal Anda. Haruslah dipastikan Ibu Bapak memiliki seseorang, paling tidak ada 1 auditornya, yang telah mengikuti pelatihan dan yang telah diangkat oleh pimpinan. Paling tidak 1 Bapak. Kalau kita Ibu Bapak itu syaratnya terpenuhi, kita bisa masuk nanti pada kategori baik. Itu adalah C yang dulu. Kalau Ibu Bapak mau baik sekali, Ibu Bapak itu harus memastikan kelima-lima itu. Dan standar pendidikan tinggi yang Ibu Bapak sudah tetapkan itu harus melampaui SNDikti. Harus melampaui SNDikti Bapak Ibu ya. Dan jika Ibu Bapak mau unggul, 5 yang saya sebut itu harus terpenuhi dan Ibu Bapak menetapkan standar diktinya melampaui SNDikti dan telah menerapkan SPMI berbasis risiko atau inovasi lain. Itu Bapak Ibu syaratnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin memperoleh akreditasi Bapak Ibu untuk pengelola perguruan tinggi kita, ayo kita pastikan yang 5 hal ini Bapak Ibu. Ya, 5 hal ini. Jangan hanya nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu. Kalau hanya nomor 1 dan nomor 2, Ibu Bapak belum terakreditasi. Ya. Belum terakreditasi. Hal yang sama Bapak Ibu untuk pengelola UPPS. Nah Ibu Bapak sekalian, saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu ya. Karena STT itu, kalau Ibu Bapak STT gitu ya, berarti Ibu Bapak kan UPPS-nya adalah perguruan tingginya. UPPS-nya adalah perguruan tingginya. Maka nanti persyaratan yang diperlukan untuk pengelola UPPS itu akan sama dengan apa yang ada tadi dijelaskan atau tersurat di persyaratan bagi pengelola perguruan tingginya ya.
pengelola perguruan tingginya. Ini Bapak Ibu. Ada dokumen legal pembentukan unsur pelaksana. Nah, jadi kalau Ibu Bapak hanya STT, kalau Ibu Bapak STT hanya memiliki prodi, tidak memiliki fakultas, maka yang diminta di UPPS itu akan sama dengan apa yang Ibu Bapak miliki di STT-nya, ya. Misalnya seperti apa? Bukti dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penyiaran mutu. Itu berarti adalah apa? Organisasi SPMI di STT, di level STT ya, bukan di program studi. Ketersediaan dokumen mutu, berarti yang Ibu Bapak tetapkan di STT. Terlaksananya siklus penjaminan mutu di level STT. Adanya bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu di STT. Itu Ibu Bapak. Karena Ibu Bapak di STT tidak memiliki UPPS. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu pesan yang baik untuk kita. Kalau kita pengelola STT itu sebetulnya dimudahkan ketika kita mengakreditasi program studi kita. Karena apa? Karena UPPS kita sama dengan STT-nya kita. Ibu Bapak sekalian, apa yang harus kita pastikan ke depan ini dan harus segera kita laksanakan? Ada 3 hal yang selalu saya sampaikan Bapak Ibu. Pastikan Ibu Bapak pada saat ini setiap pengelola perguruan tinggi STT ini memiliki rencana implementasi. Yaitu apa? Harus tersedia peta jalan pengembangan penjaminan mutu. Harus ada tentang kebijakan pengembangan mutu di STT. Harus ada strategi rencana implementasinya. Dan harus dipastikan keterlibatan pemangku kepentingan. Semua terlihat dari mana adanya satu wujud komitmen penuh dari setiap pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam implementasi penjaminan mutu. Itu Bapak. Itu kita pastikan dulu Bapak. Jadi organisasi penjaminan mutu yang Ibu sudah punya, yang Ibu Bapak telah miliki itu harus memiliki peta jalan pengembangannya Bapak Ibu ya. Harus ada peta jalan pengembangan. Setidak-tidaknya Bapak seperti apa? Ya Ibu harus punya renstra. Tapi kalaupun Ibu Bapak tidak menyusun renstra, tidak apa-apa. Yang penting ada peta jalannya. Ada milestone capaian kita dari konsep penjaminan mutunya. Yang kedua Bapak Ibu adalah harus ada kepastian pelaksanaan penjaminan mutu. Kepastian pelaksanaan penjaminan mutu terlihat dari mana Pak? Bukti sahih berupa dokumen-dokumen yang menunjukkan kita telah melaksanakan penetapan, telah melaksanakan pelaksanaan, telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan, telah melaksanakan pengendalian pelaksanaan, dan telah melaksanakan peningkatan standarnya. Itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita diharapkan untuk memastikan ada proses monitoring, ada proses evaluasi, dan ada proses pengendalian. Yang dilakukan itu secara struktur, selalu ditindaklanjuti apapun yang sudah kita lakukan dalam proses evaluasi itu, dan untuk memastikan adanya keberlanjutan di dalam proses penjaminan mutu yang kita lakukan di setiap STT. Ini Bapak Ibu. Konsep ini Bapak Ibu yang harus selalu kita siarkan. Kita siarkan di seluruh STT, kita siarkan di gunung-gunung, kita siarkan di padang-padang, begitu Bapak Ibu ya. Sehingga Ibu Bapak sekalian akan terciptalah proses internalisasi di dalam setiap pemangku kepentingan itu, bahwa penjaminan mutu telah menjadi persyarat penting kalau kita mau survive. Itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke bagian yang kedua, Ibu Bapak, itu tadi pengantar saya untuk bagian yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silahkan dulu Bapak. Ya, nanti kita masuk lagi ke bagian yang kedua. Oke, saya kembalikan dulu ke moderator kita. Tadi siapa? Bapak Alvin ya. Silakan Pak Alvin membuka diskusi kita ya. Diskusi kita mungkin bisa 5-10 menit ya. Silakan. Baik. Terima kasih Pak Israr. Dan
di fitur Q&A, itu sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dulu dari Silakan. pertanyaan dari Bapak Herman Sepniagus Saragi. Beliau izin bertanya, apa nama lembaga akreditasi mandiri yang relevan untuk prodi-prodi yang ada di STT? Baik. Mohon rekomendasinya, Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian, informasi yang saya dapatkan sampai hari ini, belum ada lembaga akreditasi mandiri untuk pengelola STT, Bapak. Artinya, STT itu masih menggunakan BAN PT, Badan Akreditasi Nasional, sebagai lembaga yang mengakreditasi STT. Mohon saya dikoreksi kalau sudah ada yang baru ya. Karena yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ada 5 itu belum ada untuk STT ya, belum ada yang untuk STT. Yang ada baru untuk kesehatan sudah ada, kemudian ekonomi bisnis sudah ada Lamemba, untuk informasi sudah ada Lam-Ikom. Kalau saya tidak salah ada untuk teknik, ada untuk yang kependidikannya, tapi untuk STT saya belum tahu, mohon saya dikoreksi. Gitu jawaban saya Bapak ya. Oke. Baik, terima kasih. Masih pertanyaan dari Pak Herman. Dia juga menanyakan, apakah syarat khusus selain sertifikat mengikuti pelatihan sebagai ketentuan bagi pimpinan untuk mengangkat auditor internal yang kompeten? Ya, baik Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu adalah jikalau kita ingin memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan dipahami dan kelaziman yang berlaku, maka seluruh auditor internal yang diangkat oleh pimpinan itu, Ibu Bapak sekalian, Ibu Bapak ya, itu harus dipastikan dia telah memiliki tadi kecakapan, kapasitas dan kapabilitas itu melalui sebuah proses pelatihan Bapak ya, melalui proses pelatihan. Siapa yang boleh melakukan pelatihan? Siapa saja. Yang pasti adalah narasumbernya, instrukturnya, pelatihnya itu Ibu Bapak pastikan telah memiliki rekognisi ya, rekognisi. Paling tidak dialah auditor nasional. Itu Bapak. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Junior Nathan Silalahi dari STT Hagias Most Mission. Yes. Beliau bertanya, apakah auditor boleh dari eksternal atau perguruan tinggi lain? Bagaimana teknisnya? Baik, Ibu Bapak sekalian diperbolehkan. Nanti secara detail akan saya sampaikan. Siapakah yang boleh mengaudit satu institusi? Apakah hanya auditor yang dari internalnya saja? Tidak.